Pertanyaan untuk fakta Israel, apakah Israel teologis atau Israel di Alkitab sama dengan Israel politis atau Israel modern? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi begini Bapak Ibu semua. Kita tahu Israel diperbudak di Mesir selama 430 tahun. Betul? Negara yang memperbudak Israel, Mesir, apakah hari ini masih ada? Masih. Dengan demikian, jawabannya tentu sama, standar. Mesir memperbudak Israel, Mesir sekarang diperintah oleh presiden. Bukan Firaun lagi Bapak. Tapi lokasinya tetap sama. Sungai Nilnya masih ada. Gurun Sinainya masih ada. Gunung Sinainya pun masih ada. Israel dulu bentuknya kerajaan. Kita baca di Alkitab, Raja Daud, Raja Salomo, kerajaan Israel pecah dua. Israel utara ditaklukkan oleh Asyur, dibuang ke Asyur, orang Asyur dipindahin ke Samaria, makanya jadi orang Samaria. Makanya orang Yahudi tidak berhubungan baik dengan Samaria. Kenapa? Karena itu orang Asyur, musuh yang menjajah 10 suku. Mereka nggak bisa berhubungan baik. Tapi Tuhan Yesus mencontohkan orang Samaria yang baik hati. 2 suku dibuang ke Babel, 2 suku dikembalikan, dan seterusnya. Sejarah tadi kita sudah lihat. Jadi ketika Israel modern lahir kembali, tentu ini adalah Israel yang teologis juga. Karena Mesir aja yang memperbudak Israel masih ada. Persia dengan Raja Koresnya akhirnya menjadi negara Iran. Asyur menjadi Suriah. Babilonia menjadi Irak. Tuhan kita berdaulat atas bangsa-bangsa di dunia. Tuhan penulis sejarah bangsa-bangsa. Bukan hanya Israel justru. Karena itu kita harus mengerti mengapa ada Israel, mengapa ada bangsa-bangsa. Mengapa kita juga harus mengerti mengapa ada orang Yahudi dan mengapa ada orang non-Yahudi. Jelas. Kalau sekarang kita orang Kristen modern menganggap Israel teologis cuma ada di Alkitab dan selesai sampai di kerajaan Romawi saja. Sampai di kitab Wahyu ketika Yohanes dibuang, dikucilkan di Patmos. Itu hanya sampai Romawi sejarahnya. Lalu setelah itu kita menganggap Israel sudah ditutup buku oleh Tuhan. Justru Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak berkuasa. Kenapa? Karena dia tidak bisa menggenapi janjinya kepada Abraham. Dia tidak bisa menepati janji tentang tanah perjanjian. Tanda janji tentang tanah perjanjian kalau Bapak Ibu baca ada di perjanjian sunat. Tuhan mengatakan anakmu harus disunat. Ishak yang waktu itu belum lahir, baru akan lahir tahun depan, harus disunat di usia 8 hari. Sampai hari ini Bapak Ibu, orang Yahudi usia 8 hari disunat. Tuhan Yesus dibawa ke bait suci disunat. Karena Tuhan Yesus adalah orang Yahudi. Ismail yang waktu itu sudah umur 13 tahun juga disunat. Makanya orang Islam menyunat anak umur akil balik usia sekitar 13 tahun. Tapi di mata Tuhan, anak janji hanya satu, Ishak. Dan tanda perjanjian tentang tanah perjanjian adalah sunat. Makanya bapak-bapak orang Kristen tidak perlu disunat. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak perlu tinggal di tanah perjanjian Israel. Bapak Ibu cukup tinggal di sini. Amin. Jadi Bapak Ibu, Israel modern adalah bukti kasih karunia Tuhan. Jika bukan karena Tuhan, Israel modern justru tidak akan ada.
Israel modern akan punah binasa, dikalahkan oleh berbagai bangsa yang menguasai. Jika bukan karena kasih karunia Tuhan, bangsa Israel lenyap dari muka bumi dengan sangat mudah karena hanya kecil, wilayahnya kecil. Tadi saya sudah sampaikan di PowerPoint saya, Israel sampai gak kelihatan Bapak Ibu, ketutup dengan negara-negara Arab tetangga. Jadi ketika kita melihat Israel saat ini Bapak Ibu, kita ingat janji Tuhan ya dan amin. Berarti janji Tuhan kepada Bapak, Ibu, dan saya juga ya dan amin. Tuhan kita tidak berdusta. Tuhan kita bukan seperti manusia yang mencela-mencela. Tuhan kita setia. Dan Tuhan membuktikan Dia adalah Tuhan yang punya kasih karunia. Bangsa Israel begitu tidak taat, begitu menyakitkan hati Tuhan. Tegar tengkuklah, di padang gurun aja bikin lembu emas Bapak Ibu dengan harta yang Tuhan berikan. Ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan, Tuhan suruh apa? Tetangga-tetangganya orang Mesir kasih emas. Emasnya malah dibikin lembu sesembahan. Nah Bapak Ibu, meski bangsa Israel dihukum Tuhan puter-puter gurun Sinai 40 tahun, tapi Tuhan ikut bersama bangsa Israel. Tuhan diam di depan kemah, Tuhan diam di dalam kemah pertemuan, tabernakel. Itulah bukti kasih karunia Tuhan. Dan itulah mengapa kita mengerti Yesus datang ke dunia, diam bersama kita, Immanuel. Kita sebentar lagi mau Natalan, ini pemanasan. Kenapa kita yakin bahwa Tuhan betul bisa datang Immanuel? Karena kita lihat di gurun pasir Bapak Ibu, 40 tahun Tuhan puter-puter ikut bangsa Israel di gurun Sinai. Tapi kasih karunia Tuhan juga nyata tiap hari. Mana burung puyuh dikasih Tuhan tiap hari. Kasut mereka tidak rusak. Belum ada toko sepatu zaman. Jadi justru Bapak Ibu, kita lihat pekerjaan Tuhan pada bangsa Israel itu justru harusnya menguatkan iman kita. Bapak Ibu bayangin, Israel ketika diserang oleh Iran bulan April, tanggal 14 April dan tanggal 1 Oktober 2024, tidak ada satu korban Bapak Ibu yang rudal menimpa Israel. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin. Namun kenapa Juni 2025 ada korban 25 orang tewas di Israel? Karena Israel menyerang Iran duluan. Tangan Tuhan tidak bisa, bukan tangan Tuhan tidak bisa memproteksi. Jangan-jangan Perdana Menteri Netanyahu nggak tanya Tuhan dulu. Ketika Israel diserang, Tuhan pasti bela. Tapi tunggu dulu, kalau kamu nyerang duluan tanpa saya suruh, kita baca di Alkitab banyak kisahnya. Tuhan belum tentu menyertai tindakan yang tanpa persetujuan Tuhan. Jadi dari situ kita belajar. Itulah yang harus kita ambil hikmahnya dari keberadaan bangsa Israel modern. Semoga Bapak Ibu, saya yakin teologis, secara teologis, dengan keberadaan Israel modern, justru teologi kita dibenarkan dengan adanya Israel modern. Amin. Thank you so much.